Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang bisa kita transfer? Apa yang kita bisa kirimkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Yang bisa kita kirimkan ada 7. Ada 7 yang bisa kita kirim. Kira-kira Bapak Ibu bisa ingat yang 7 ini? Belum, karena belum saya sampaikan. Yang pertama yang kita kirim adalah doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz Somad, saya nggak punya anak. Terus, lalu siapa yang doakan saya? Saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, saya nggak punya anak. Terus, siapa yang doakan saya? Kalau bapak nggak punya anak, ibu nggak punya anak, jangan takut, yang mendoakan saya. Loh, memangnya doa Ustaz Somad sampai? Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, seandainya ada orang meninggal, lalu saya doakan, doanya sampai atau enggak? Kalau Tuan pergi ke taman, jangan lupa membawa kitab. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah untuk menjawab. Nih kita lewat di kuburan nih, lewat di kuburan. Lalu kita mengucapkan doa untuk orang yang ada di kuburan. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doanya sampai apa enggak sampai? Sampai. Walaupun yang saya doakan itu orang Banjar, saya orang Riau, doanya sampai. Walaupun nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasib. Yang ada cuma satu hubungan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau ada orang ngatakan kalau udah mati nggak usah didoakan, doanya nggak nyampe. Nanti kalau dia mati jangan disolatkan. Kenapa? Karena isi solat jenazah itu isinya kan doa. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar. Aku nggak baca doa karena doa untukmu nggak nyampe. Tetap dibaca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan mulut. Mana tahu kadang sholat jenazah ini ada juga kawan yang rese, dia intip mulut kita. Selesai sholat dia tanya, kau tadi nggak baca doa ya? Tanya lagi, kenapa kau tengok mulutku? Yang pertama yang sampai adalah doa. Doa dari anak kandung, dari anak tiri, dari anak angkat, dari siapapun sampai. Syaratnya satu, sama-sama muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada tetangga kita non muslim, enggak Islam, meninggal, kita datang atau enggak datang? Datang ke sana, katakan saya turut berbela sungkawa, berduka cita. Semoga apa ya? Semoga kamu tabah, diberikan kekuatan dan kesabaran. Cukup, karena dalam Islam dilarang untuk mendoakan yang berbeda agama. Mana dalilnya? Nabi Ibrahim pernah mendoakan bapaknya yang berbeda agama. Lalu apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahimu li abih illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Doa Ibrahim untuk bapaknya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun menjauhkan diri dari bapaknya. Jadi kita hanya boleh mendoakan anaknya supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini yang pertama sampai adalah doa. Yang kedua,
baca Al-Quran. Mana dalilnya baca Quran sampai? Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya, pada kepala bacakan Al-Fatihah, pada kaki bacakan akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dalil bahwa bacaan Quran sampai. Kita mazhab Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau khatam 30 juz Al-Quran paling bagus, khatam 30 juz. Ini anak-anak santri penghafal Quran, nanti bacakan khatam 30 juz untuk Ustadz Abdul Somad kalau meninggal ya. Serius ini, janji. Ingat, janjinya dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Nggak sanggup baca Quran, baca Yasin, karena Yasin hatinya Al-Quran. Nggak sanggup baca Yasin, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, sampaikan bacaan pahalanya. Nggak sanggup juga, untuk Abah Gurus kumpul, untuk semua yang kami acara haul hari ini, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikina, almarhum ayah ibunda kami, kakek nenek moyang kami, guru-guru kami, untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, anak-anak ingat 7 ini, nanti saya minta satu ke depan ngulang dari awal sampai 7. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ketiga, yang sampai pada orang meninggal dunia adalah zikir. Makanya kita kalau acara tahlilan zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih subhanallah sampai, tahmid alhamdulillah sampai, takbir Allahu akbar sampai, tahlil la ilaha illallah sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, lalu pelepah korma ditusukkan ke makam. Selama pelepah korma itu basah, maka orang yang di makam dapat rahmat. Kenapa? Karena pelepah korma yang basah bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu bapak meninggal, minta kuburkan, di atas kuburnya ditanam pohon sawit. Cukup tanam tanaman biasa saja. Apa maknanya? Bahwa pohon-pohon ini bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih. Kalau pohon kayu bertasbih, hewan-hewan bertasbih, tapi manusia sombong tidak mau bertasbih. Tasbih pohon kayu saja sampai. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pohon kurma saja sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. 3. Berikutnya yang keempat. Apa yang sampai? Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Saat ini emaknya sudah meninggal. Lalu dia ditanya ke Nabi, ummi matat, emak saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, memberi air minum. Air minum, ini air minum untuk almarhum sampai. Lalu saat pergi gali sumur, sumurnya dia wakafkan untuk ibunya. Ibu bapak nggak perlu gali sumur. Kenapa? Itu air nggak putus-putus, berhenti. Buat apa? Buatkan sumur bor. Itu ada di samping asrama sumur bor. Airnya dinaikkan ke atas, masukkan ke filter penyaring. Anak-anak santri tinggal putar, langsung minum. Betul anak santri? Langsung minum. Nah, tapi tolong pakai gelas ya. Nah, jangan langsung dari keran. Bayangkan, siapa yang mewakafkan sumur bor, mandi, sholat, wudhu, minum, hadiahnya mengalir, pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Ini yang keempat yang mengalir. Yang kelima,
apalagi yang mengalir untuk orang yang meninggal dunia. Nabi mengambil hewan kurban, lalu Nabi memotong hewan kurban. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, istrinya Khadijah sudah meninggal, sebagian anak perempuannya sudah meninggal, tapi dia potongkan kurban. Itulah dalil bahwa kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Nanti Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lagi. Datang kemari, jumpai Ustadz Atta. Kasih tahu Ustadz Atta, Ustadz Atta, tadi saya kebetulan dari pasar sapi. Ngapain? Yang lihat-lihat aja. Saya ada beli sapi 3 ekor, saya serahkan ke pondok pesantren Nurul Azhar. Sapinya dibagikan semua kepada santri, itu yang paling afdal. Jangan ada yang diambil, tapi kalau mau diambil 1/3 masih boleh. 2/3 serahkan ke santri. Kalau berat bersihnya 60 kilo, 40 kilo ke Nurul Azhar Kalimantan, yang 20 kilo bawa pulang ke rumah. 1/3 masih boleh bawa pulang ke rumah. Tapi sebagian orang sekarang, dia bawa sapi, minta potongkan di pondok. Dia bilang ke Ustadz Atta, Ustadz Atta, tolong potongkan sapi. Habis itu semuanya, dagingnya, kepalanya, pahanya, dadanya, perutnya, kulitnya, antar ke rumah. Kalau ada orang model begini, Ustadz Atta, kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Maka hewan kurban sampai. Kalau air putih aja sampai, apalagi wadai. Kalau air putih aja sampai, apalagi ketupat kandangan. Kalau air putih aja sampai, apalagi, waduh, enak sekali tadi makanan yang dikasih oleh ibunda tadi. Saya dengan Pak Dandim makan, susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana rasanya? Wow, amazing. Yang keenam, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia. Labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan Subrumah. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa Subrumah? Subrumah itu saudara saya. Kamu menghajikan Subrumah? Iya. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Subrumah. Itu dalil bahwa haji sampai. Tapi hajikan payah Pak Ustadz. Kalau haji sampai, umroh pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu adalah waw atof. Ingat itu. Wa atimmul hajja wal umrata. Wawnya itu waw atof. Kalau haji sampai, umroh pun juga sampai. Makanya nanti bapak-bapak yang sudah mendapatkan umroh dari Ibu Lisa Halabi, nanti umroh yang pertama untuk bapak. Hari kedua ada umroh, hari ketiga ada umroh. Nanti umrohnya hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Panjang umur, sehat badan, kita jumpa di Baitullah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh yang pertama untuk diri sendiri. Umroh hari kedua, bawa kain ihram, pergi ke Tanim, sampai di Tanim mandi, habis mandi pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya laksanakan umroh untuk si fulan bin fulan. Habis itu balik ke Makkah, tawaf 7 putaran. Habis tawaf, sa'i 7 bolak-balik Safa Marwah. Habis itu potong rambut gundul. Ini Ustaz Somad nih rambutnya udah kelihatan panjang ini. Ini kok nggak pangkas? Ini nanti mau dipotong waktu umroh. Ya kenapa Ustaz potong rambut mesti nunggu umroh? Kenapa nggak potong sekarang? Kalau dipotong sekarang kan pendek, bayarannya sama. Masa kerja dia terlalu sedikit? Sama-sama 10 real. Jadi kita kasih beban agak banyak sedikit. Biar ada kerja tukang potong. Nggak lama kalau potong, sebentar aja. Langsung halak, halak, halak artinya potong. Lalu potong, habis, gundul.
untuk laki-laki. Perempuan hanya ujung rambutnya saja yang diratakan. Jangan nanti ibu minta potong juga semua. Ibu pergi umroh sendirian, sampai sana gundul, pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar. Selama ini kan program ABRI masuk desa, potong ujung, bukan semuanya dicukur. Perempuan tidak boleh menggundul rambutnya, perempuan hanya mencukur, potong ujungnya saja. Nah, yang ketujuh, apalagi yang sampai dari pahala kita hidup ini? Puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwadiyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu punya ibunya ibu-ibu. Dulu mengandung ibu 30 hari dia tidak puasa. Mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Mau diganti 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan. Kalian anak-anakku, mengandung ibu kalian pertama, kalian menyebabkan emak kalian tidak puasa 30 hari. Tahun berikutnya dia mau puasa, kalian menyusu 30 hari. Kalian mau tahun berikutnya mau puasa, kalian nyusu 2 tahun 30 hari. Jadi kalian satu anak 90 hari ibu kalian gak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adik kalian menyusul. Itulah perbuatan ayah kalian, termasuk perbuatan saya juga. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah mengganti puasanya? Jangan jawab. Ini bulan Rajab sangat bagus mengganti puasa. Niatnya niat qadha, karena perempuan pasti tinggal 7 hari. Saya selalu mengingatkan puasa, sesehat-sehatnya perempuan tinggal puasanya 7 hari. Mohon maaf, karena haid menstruasi. Kemarin bulan Syawal mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Banyak kue hari raya. Kemarin bulan Zulhijjah mau diganti, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena pintu kulkas itu nendang, menyipak kaki kambing dari dalam. Ini bulan Rajab masanya mengganti puasa. Besok hari Senin, besok niat puasa qadha, dilaksanakan hari Senin di bulan Rajab, dapat 3. Puasa qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Rajab. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji, suaminya mengingatkan istri. Tapi kalau suaminya Fir'aun, tak mau tahu dia dengan puasa istrinya. Ibu-ibu yang punya utang, catat utang, sudah lunas, sudah lunas, sudah lunas. Yang masih ada utang, tulis. Nanti kalau meninggal dunia, nanti anak-anak akan melaksanakan puasa. Insya Allah anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa diulang yang 7 tadi? Yang bisa ngulang angkat tangan 1 orang, maju ke depan. Kita mau nengok bagaimana anak Nurul Azhar untuk menjawab pertanyaan Ustaz Somad. Ada 7 amal yang sampai kepada orang meninggal dunia yang kita hauli hari ini, bisa kita kirim. Apa sajakah dia? Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang 1 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini buktinya bahwa anak-anak kita ini ingatannya cepat. Mereka yang akan menjadi ulama, mereka yang akan menjadi dai, mereka akan jadi polisi dan tentara, mereka akan jadi hakim dan pengacara. Bapak ibu yang mengirim 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, lampu, kubah, semua sampai pada mimbar. Kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, tapi insya Allah ini pondok pesantren Nurul Azhar akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada pohon yang tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Ketika ditanya, ini pohon apa nih yang tumbuh terus nggak berhenti? Inilah pohon orang yang bersedekah. Maka man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang mewakafkan tanah, yang membuat asrama, yang membangun masjid, yang membangun asrama putri di belakang, yang menolong. Kita doakan bapak-bapak kita dari TNI yang menolong memudahkan urusan surat pesantren ini, juga mendapatkan aliran balasan pahala sampai hari kiamat insya Allah.
Karena mengurus surat tanah ini ke BPN, kita dibantu oleh bapak-bapak kita, maka insya Allah ini juga mendapatkan keberkahan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah urusannya sampai pada hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin.